beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat apa yang dimaksud dalam panggilan kita di hari ini untuk beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 12 dan 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Saudara, kita tahu bahwa di dalam 1 Samuel, kisah dimulai tentang keluarga Hana. Hana wanita yang mandul. Dia tidak punya anak, dia memutuskan mencari Tuhan. Ketika dia datang ke rumah Tuhan di Silo, saudara, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia nangis habis-habisan. Dia minta anak sama Tuhan. Dan yang memimpin di Silo saat itu adalah Imam Eli. Dan juga ada kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, sebagai anak imam. Saudara, Imam Eli, dia melihat perempuan ini, Hana ini, berdoa. Sebenarnya Hana berdoa, mulutnya kumat kamit bergerak, dia berdoa. Tapi dia hancur hati, dia tidak keluarkan suara, dia berseru kepada Tuhan. Jadi berdoa bisa juga dalam hati, ya. Nah, Imam Eli menyangka Hana itu mabuk. Dia tegur Hana, "Kamu ini perempuan mabuk di rumah Tuhan." Heran juga ya, kok Eli bisa menilai orang mabuk kok datang ke rumah Tuhan. Orang mabuk kan jatuh di jalan ya, gak sadar. "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu." Masa dia mabuk cari Tuhan masuk rumah Tuhan? Nah, ini pandangan Imam Eli. Saudara, seorang imam dalam menilai salah nilai. Bahkan dia menghakimi. Dia keliru menilainya. Kalau kita bandingkan dengan yang seharusnya dinilai dengan benar dan dia tegur dengan tepat, harusnya adalah kejadian ini. Kalau tadi 1 Samuel pasal 1, kita melangkah ke 1 Samuel pasal 2. Kita lihat keluarga Eli. Dikatakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah Eli kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?" Ini teguran Imam Eli ke anaknya. Saudara, kejahatan anak Imam Eli bukan hanya di pasal ini, bagian ini. Saudara, dengan singkat saya sampaikan bahwa anak-anaknya juga mengambil makanan yang seharusnya lemak-lemaknya dibakar untuk Tuhan. Mereka ambil. Hofni dan Pinehas sangat berdosa di dalam tindakan-tindakan mereka. Dan Imam Eli dengar. Saudara, bandingkan. Yang Imam Eli dengar jelas, yang Imam Eli tahu jelas, anaknya bahkan sampai tindakan yang sangat-sangat luar biasa di kemah pertemuan, berbuat yang sedemikian. Tetapi Imam Eli, tegurannya cuma berkata, "Jangan begitu anakku." Saudara bisa pelajari lebih lanjut di 1 Samuel dan 2 Samuel. Tetapi ini anaknya jelas ya. Tetapi terhadap seorang perempuan namanya Hana, yang datang berdoa di bait Allah, yang diam diri
nggak bertindak yang lain. Karena mulut komat kamit, berdoa dalam hati. Eli menyangka dia mabuk, Eli tegur. Menurut saudara, saudara dapat hal apa hari ini? Ketika doa ini saya ajak saudara lihat. Saya kasih tahu, Imam Eli kehilangan kepekaan rohani. Saudara, ini zaman sudah sangat hancur. Dosa sudah merusak dunia begitu luar biasa. Terakhir saya dengar berita di Taiwan, negara Asia yang pertama yang menyetujui LGBT, dan ternyata perkembangan LGBT di Taiwan lebih cepat dibanding di Eropa dan negara-negara yang sudah melegalkan LGBT. Dosa begitu luar biasa merusak. Tetapi sayangnya, di dalam rumah Tuhan ada banyak pelayan Tuhan yang sudah tidak mengandalkan suara Tuhan lagi. Jelas Tuhan berbicara dengan Alkitab. Iya, betul. Kita semua setuju. Saya bilang iya. Tetapi saya juga percaya bahwa dengan Alkitab yang kita baca, Tuhan menuntun kita dengan suaranya yang tertulis Alkitab. Tuhan juga menuntun dengan Roh Kudusnya dalam hidup kita untuk mengikuti setiap suara di dalam Alkitab. Dan Roh Kudus memperjelas, memperkuat suara dari firman Tuhan. Saudara, karena itu kita kalau baca Alkitab, kita selalu berdoa minta Roh Kudus menuntun kita mengerti apa yang ditulis dalam kitab suci. Dan setelah membaca selesai, kita minta Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan, menuntun kita. Maka kita peka akan suara Tuhan. Saudara, di akhir zaman orang tidak akan peka suara Tuhan. Imam Eli ketika sedang di bait Allah, ada di dalam rumah Tuhan, dia tidak peka bahwa ada seorang wanita yang sedang bergumul, yang menangis, yang hancur hati cari Tuhan. Dia sangka mabuk, dia tegur. Berapa lama lagi kamu mabuk? Lepaskan dirimu. Tetapi ketika anaknya melayani di bait Allah, berdosa sama Tuhan, jelas-jelas dia tidak peka, harus menegur anaknya. Yang saya mau ingatkan, ketika saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya bilang saya tidak mau pakai S1, S2 saya untuk siapkan firman Tuhan saja. Enggak. Saya minta Tuhan bicara sama saya lewat firman Tuhan. Karena setiap hari siapkan satu khotbah tidak mudah. Saya harus bergumul sampai dapat di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kalau belum dapat, sampai jauh malam, saya berdoa, saya minta Tuhan pimpin. Saudara, kalau kita lanjut melihat di 1 Samuel pasal 2 ayat 29. B. Tuhan mulai bicara. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Imam Eli gemuk sekali ya. Waktu dengar anaknya Hofni Pinehas meninggal, tabut Allah direbut. Tabut Allah tidak pernah boleh sembarangan. Itu ketika terpeleset saja waktu Daud membawa tabut Allah, itu mau dipegang, mati yang pegang. Tetapi ketika di zaman Imam Eli, tabut Allah orang asing yang pegang. Orang yang bukan Israel bisa pegang itu tabut Allah. Padahal tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Itu kekudusan Tuhan. Begitu luar biasa, saudara. Tapi Tuhan nyatakan, orang yang sudah memperlakukan kehadiran Tuhan anggap biasa-biasa. Oh Israel, kalau perang gak pikirkan kekudusan diri lagi. Yang penting bawa tabut Allah pasti menang. Tuhan marah karena mereka memperlakukan kehadiran Tuhan hanya pada barang saja. Mereka mulai mendewakan tabut Allah itu dan mereka lupa pribadi yang hadir. Mereka hidup sembarangan.
Di masa Hofni dan Pineh, di masa Imam Eli, Tuhan izinkan Israel kalah. Tabut perjanjian diambil orang. Kaget Imam Eli, langsung meninggal di kursi tempat dia duduk. Karena kegemukan, lehernya patah. So, lihat teguran Tuhan. Kamu menggemukkan diri. Berarti Imam Eli tahu kesalahan anaknya. Turut menggemukkan diri. Karena kita mencatat dia mati, batang lehernya patah. Karena dia gemuk. Saudara, dosa yang sedemikian rupa membuat kekalahan sampai tabut Allah direbut. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masa-masa ini. Tapi saya diingatkan Tuhan, harus dari mimbar, harus berkhotbah sesuai salib. So, harus berkhotbah dengan berani keras. Sudah waktunya murni kembali lagi. Karena nanti semua yang disampaikan akan dihakimi di hadapan Tuhan. Tidak boleh sembarang lagi. Tuhan menangis, Tuhan bersedih. Saudara, di zaman ini yang disampaikan tidak murni, banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya banyak anak Tuhan tidak tahu kebenaran Tuhan dengan sesungguhnya. Kemurnian firman Tuhan yang sesungguhnya dari firman Tuhan. Saudara, mengapa tabut sampai bisa dipegang oleh orang asing? Padahal imam saja yang berdosa masuk kemah pertemuan menghadap tabut tidak putus, mati langsung. Tapi ketika di zaman Eli direbut. Saudara, ini peringatan di zaman kita sekarang. Ini berbicara apa? Kalau masih mengandalkan sesuatu yang kelihatan dan lupa berhubungan dengan pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan kekudusan Tuhan, hanya lihat lambang-lambang, hanya lihat organisasi-organisasi, hanya mengandalkan lembaga-lembaga, hanya mengandalkan cuma yang kelihatan, sinode-sinode, bahkan gereja-gereja, bangunan saja, lupa berhubungan dengan kekudusan Tuhan. Tuhan akan biarkan semuanya. Tutup. Tuhan singkirkan semua. Tuhan gak butuh semua itu. Tuhan hanya mau umatnya bersekutu dalam bagian kekudusan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika dari pasal 1, pasal 2 kita lihat. Sekarang pasal 3. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ini bicara tentang apa? Sudah tidak bicara lagi Tuhan. Saudara, ini akhir yang boleh dikata, ini babak terakhir kehidupan manusia. Kalau seperti buku, ini bab terakhir. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kita juga tidak bisa berkata berarti akan lama datang. Kita nggak tahu. Tapi kalau bicara tentang zaman kehidupan dari dunia ini seperti bab yang terakhir. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi saudara, kita lihat pada masa Eli, dikatakan apa? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Kenapa jarang? Karena nggak hidup dalam persekutuan bagian kekudusan Tuhan. Tidak memperoleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Tidak lagi bersekutu dengan Tuhan sungguh-sungguh. Tidak peka. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga kita, dalam gereja, dalam persekutuan kita, saya tidak tahu maksud Tuhan apa. Ketika saya persiapkan ini semua, justru di awal-awal tadi, sebelum khotbah saya sudah sampaikan, saya mendapatkan sesuatu. Saudara, kalau penglihatan sudah jarang, nubuatan sudah tidak terjadi, kepekaan anak Tuhan sudah tidak ada, cuma hanya berorganisasi, cuma hanya bergereja, cuma hanya berstruktur, cuma hanya berjabatan. Hati-hati saudara. Ini pesan yang saya dapatkan di hati saya. Ini yang saya dapatkan. Di zaman Imam Eli terjadi.
firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Saudara, saya rindu ketika kita bersekutu dalam firman Tuhan, dalam doa fajar seperti ini, kita tetap peka apa maksud Tuhan. Kita tetap dapat. Maka saya katakan, waktu dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, serius. Jangan-jangan pergi kemana-mana sambil dengar firman Tuhan. Maka kalau dipanggil nggak ketemu nih. Kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Apa? Jangan sampai kita terjadi firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak. Kenapa firman Tuhan jarang? Padahal masa itu saudara, imam-imam Tuhan bicara langsung. Nabi-nabi Tuhan pakai. Kenapa jadi jarang? Tidak ada suara Tuhan. Karena tidak bersekutu dan ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kalau ini terjadi pada hidup kita, cepat-cepat bertobat, kembali ke Tuhan. Saudara, Amsal berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini bicara disiplin jasmani. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang disiplin rohani. Disiplin rohani. Saudara tahu Yesus sebelum masuk pelayanan dia doa puasa. Dia diuji, dibawa ke padang gurun. Iblis berhadapan langsung menguji. Saudara, mari terus bangun disiplin rohani dalam doa fajar. Disiplin diri kita setiap hari dengar satu firman Tuhan. Disiplin rohani, doa puasa, cari Tuhan. Saudara yang terkasih yang Tuhan, Ibrani berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 10. Kalau kita lihat terus menerus dari pasal 11 Ibrani, itu bicara tentang definisi iman. Pasal 12 bicara tentang saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Hari ini saya akan tutup bagian firman Tuhan ini dengan sebuah peringatan. Bahwa kalau di dunia saja orang tua jasmani mendidik anaknya, itu waktu yang singkat ya. Karena sudah dididik, dia udah menikah, udah umur 17 ke atas. Ya, cara didik kita bukan pakai rotan lagi. Kita udah ingatkan dia, ingat ya yang kita ajarkan waktu kecil. Karena anak kecil kita didik sebelum umur 7 tahun dia lewat, kita pakai rotan. Disiplin dia. Nah, kita bilang jangan takut pakai rotan, kamu selamatkan nyawanya. Tapi setelah itu kita pakai pengaruh. Setelah dia besar, dia dididik melalui pengaruh kita, teladan kita. Nah, kita berkata sebagai orang tua jasmani, apa yang kita anggap baik, kita didik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan, demi kebaikan kita, kadang Tuhan hajar kita. Perlu dihajar, Tuhan hajar. Kalau kita nyimpang kanan, nyimpang kiri, Tuhan mau kita baik, supaya kita terbaik. Tuhan hajar, supaya kita kembali ke jalur. Tuhan sentil kita. Tuhan jewer telinga kita. Saudara, ketika saat itu Tuhan pakai, saudara harus peka. Saudara harus tahu, yang kita alami ini karena dosa kita, karena didikan Tuhan, atau karena kebodohan kita. Itu kita harus tahu ya, bedakan. Tapi ada ketika kita alami sesuatu yang terjadi, itu karena Tuhan hajar. Nah, waktu Tuhan hajar, jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Itu dia Bapak kita. Dia hajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Setelah kita dikembalikan dari jalur yang salah, kita masuk jalur yang benar. Kita bersekutu dalam bagian kekudusan Tuhan. Nah, saya jelaskan ini di dalam bagian yang kita boleh bersama-sama perhatikan. Lihat saudara. Kalau orang di luar jalur Tuhan, sebenarnya
dia tidak bisa bersekutu dengan lancar. Apa yang menghalangi kita dengan Tuhan? Sebenarnya tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Yang menjadi penghalang kita dengan Tuhan adalah segala dosa kita. Maka waktu kita keluar jalur, kita terputus. Tidak bersekutu dengan Tuhan. Fellowship kita terputus. Makanya Tuhan hajar, balikan kita. Supaya ketika kita balik, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena waktu kita keluar jalur, ada dosa. Kita nggak bisa bersekutu dalam kekudusan Tuhan. Karena Tuhan bilang, apa yang menjadi penghalang? Telinga Tuhan bukan kurang tajam. Bukan kurang tajam. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong. Tapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Nah, karena dosa itu, Tuhan mau bereskan dosa itu. Supaya kita kembali. Waktu kita kembali, kita bersekutu. Maka kita bisa datang ke Tuhan. Kalau kita di luar jalur, Tuhan kudus. Nggak bisa kita bersekutu. Bersekutu pun itu hambar. Ada yang menghalangi. Cuma legalitas. Cuma formalitas bersekutu. Bukan bersekutu dalam kekudusan. Maka Tuhan hajar, bereskan dosa itu. Kembalikan ke jalur. Supaya kita bersekutu dengan kekudusan Tuhan. Maka bukalah hati. Terimalah didikan Tuhan. Supaya kita bersekutu dalam kekudusan Tuhan. Supaya setelah dalam kekudusan Tuhan, kita peka akan suara Tuhan. Kita dapat karunia-karunia, menghidupi karunia-karunia yang Tuhan beri. Amin. Tuhan berkati kita semua.